Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian, para pejuang sekolah kedinasan. Selamat bergabung dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, pada video kali ini saya akan membahas satu hal penting ya terkait dengan ketentuan pokok dari SKD Kedinasan tahun 2024. Nah, terkait dengan jumlah soal, nilai ambang batas, dan afirmasi. Nah, tentu saja pembahasan kita kali ini itu didasarkan pada keputusan Menpan RB nomor 144 tahun 2024. Nah, jadi kalau kita bicara tentang materi SKD Kedinasan tahun 2024, maka ada tiga materi yang ada di sini. Pertama, materi yang berkaitan dengan tes karakteristik pribadi atau TKP. Kemudian yang kedua, tes intelijensia umum atau TIU, dan yang ketiga adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat berapa jumlah soal, nilai ambang batas, dan bobot jawaban untuk tiap-tiap kategori soal yang ada. Nah, di sini ada satu tabel yang bisa teman-teman lihat ya. Untuk kategori TKP jumlah soalnya itu 45 butir soal dengan nilai ambang batas 156 ya. Dan kemudian nilai kumulatif tertinggi itu 225. Nah, nilai ambang batas ini maksudnya nilai ambang batas minimal teman-teman bisa lulus untuk kategori TKP. Nah, sedangkan untuk bobot jawaban itu paling tinggi 5, paling rendah 1, dan tidak menjawab itu 0. Berarti di sini ada kemungkinan setiap poin soal, setiap nomor soal yang kita jawab itu akan mendapatkan poin. Ya, mungkin itu poin 1, 2, 3, atau 4. Dan poin tertinggi itu adalah 5. Nah, kalau misalnya dari 45 soal yang kita jawab ini benar semua, artinya mendapatkan poin paling tinggi, maka nilai akumulasinya itu adalah 225. Nah, kemudian untuk TIU, jumlah soal TIU ini ada 35 butir soal dengan nilai ambang batas 80 dan nilai kumulatif tertinggi 175. Nah, begitu juga dengan TWK, jumlah soalnya 30 soal, nilai ambang batasnya 65, dan nilai kumulatif tertingginya 150. Untuk TIU dan TWK terkait dengan bobot jawaban itu sama, di mana kalau benar menjawab poinnya 5, salah 0, dan tidak menjawab 0. Jadi di TIU dan TWK ini tidak ada rentang nilai seperti TKP ya. Kalau salah ya 0 jawabannya, kalau benar langsung 5. Oke, di sini juga kita bisa lihat terkait dengan pengecualian nilai ambang batas. Nah, pengecualian nilai ambang batas ini khusus bagi peserta dari daerah afirmasi. Untuk daerah afirmasi itu biasanya daerah-daerah yang ada di daerah Papua ya, di daerah timur dan lain sebagainya. Saya belum lihat secara pasti daerah-daerah afirmasi ini, tapi yang paling penting di sini adalah untuk nilai kumulatif SKD paling rendah itu 281. Nah, untuk nilai TIU paling rendah juga 55 ya. Nah, kalau yang umum itu 80, kalau untuk daerah afirmasi ini dia di 55 untuk TIU-nya. Nah, selanjutnya dari keseluruhan jumlah soal yang ada kita bisa lihat bahwa ada 110 butir soal di mana durasi atau waktu yang diberikan untuk mengerjakan seluruh soal yang ada itu 100 menit. Artinya satu butir soal itu harus kita selesaikan dalam kurun waktu tidak sampai 1 menit ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba melakukan satu bentuk kalkulasi. Ya, kalau misalnya di sini nilai ambang batasnya 156, ya berarti paling tidak TKP yang harus kita selesaikan itu ya minimal benarnya 32 nomor soal dari 45. Artinya 32 nomor soal ini dengan nilai paling tinggi 5. Jadi kalau kita bisa menjawab 32 nomor soal, maka kita bisa memiliki nilai di atas 150 150-an ya, 150. Kalau 31 kan 155, kalau 130, kalau 32 nomor berarti 161 ya. Berarti sudah bisa lulus kalau misalnya kita bisa menjawab minimal benar 32 nomor soal. Nah, kalau untuk TIU
Ya, kalau misalnya dari nilai ambang batas minimalnya ini 80, berarti kita harus bisa menjawab itu paling tidak 16 nomor soal. Ya, karena untuk nilai benarnya 5, maka ketika menjawab 16 nomor soal, maka kita bisa mendapat nilai 80 ya. Nah, untuk TWK juga seperti itu. Kalau misalnya nilai ambang batasnya 65, berarti minimal benar yang kita jawab itu adalah 13 nomor soal. 13 nomor soal ini berarti poinnya itu 65. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman, saya doakan untuk bisa menjawab dengan benar dan bisa meraih hasil yang maksimal. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya bagikan lewat video yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pada akhirnya, sekuat apapun engkau berusaha, jika tidak dibarengi dengan keseriusan dalam berdoa, maka semuanya akan sia-sia. Akhir kata, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.